kepada pasukan Kristus. Dia menjadi pasukan Kristus, melayani dengan ketulusan. Kopassus Christian, excellent, maju pantang menyerah. Kopassus Christian, Excellent, maju pantang menyerah. Haleluya. Bapa di surga, Engkau tolong hujan ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar kuasa nama Tuhan ditinggikan dalam segala kerendahan hati kita kepada Tuhan, agar supaya benar-benar kita melayani dengan tidak sombong, tidak congkak, tidak sombong rohani, tidak angkuh. Matikan semua itu, melayani Tuhan dengan apa adanya. Mau hujan, mau panas, itu adalah berkat Tuhan yang tercurah bagi umat-umat yang percaya di dalam dunia ini. Tiada Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Tiada seperti Engkau ya Allah kami, bahwa Engkaulah Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, katakan bersamaku kamu, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Kami persembahkan tubuh kami ya Tuhan, sebagai persembahan Tuhan hidup, persembahan yang kita di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semakin hari Tuhan, Engkau semakin tambahkan besar iman kami. Percaya besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Angkat pujian penyembah kepada Tuhan. Yesus yang beracara, Yesus yang telah menciptakan semua taman, laut, gunung, semua Tuhan ciptakan, bumi, langit, semua yang berada di bawah kolong langit, di bawah bumi, di atas bumi. Biarlah semua lidah mengaku Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Haleluya. Sampai lutut bertelur, merendahkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia dalam roda kebenaran. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Nyatakan kuasa-Mu. Hujan berhenti, hujan berhenti dengan kuasa Tuhan. Hujan berhenti, hujan berhenti. Dalam nama Yesus, hujan berhenti, hujan berhenti. Mujizat Tuhan terjadi. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu, hujan berhenti. Tepuk tangan, beri kemuliaan, sorak-sorai, kemenangan hanya bagi Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni segala kesombongan kami, ampuni segala kecongkakan kami. Kami mau matikan dalam diri kami segala roh-roh duniawi, roh-roh kenajisan, roh-roh percabulan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami ikat tempat ini dengan kuasa Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Tuhan menyatakan, wow, anointing mengalir dalam rapat kuasa Tuhan. Terjadilah, terjadi mujizat, mujizat. Banyak orang diberikan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dilepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa tempat ini Bapa, segala roh jahat manusia teritorial udara, segala kuasa iblis, kuasa-kuasa manusia yang coba-coba menghalangi, menggagalkan segala perhelatan kemuliaan Tuhan Injil kembali bersatu hati. Kami bertolak, kami ikat
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan pelayanan Injil ini hanya kepada Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Siapa yang rindu diberkati sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada MC, silakan. Biarlah Bapa, bumi, tanah, langit, laut, dan seisinya, tanaman, dan juga semua manusia diciptakan, menciptakan diri dan meninggikan, mengagungkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang ajaib, Allah Tritunggal bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Inilah kami Tuhan, Komando Pasukan Kristus Mission. Kami siap melayani. Kami yakin dan percaya segala atmosfer, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa manusia, semuanya telah dikalahkan, telah dipatahkan, telah dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Shalom bagi kita semua. Shalom Elohim. Apa kabar yang ada di timur, barat, utara, selatan? Mari kita semua katakan amin. Katakan amin. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang ajaib, Allah Tritunggal, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Karena pada mulanya adalah firman. Firman telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dialah Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bahwa dalam kehidupan kita semua, janganlah kita memperlambat waktu hidup kita. Tidak ada yang jago di dalam dunia ini. Tidak ada yang terlalu pintar dengan Tuhan di dalam dunia ini. Semua hanya Yesus saja. Semua hanya Tuhan. Semua yang dilakukan adalah Tuhan. Semua kembalikan kepada Tuhan. Apapun yang kamu punya, semua yang telah diberikan Tuhan kepada kamu, berikanlah itu yang terbaik kepada Tuhan. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkati Pak. Mari kita sesama manusia memanusiakan orang yang lain. Jangan saling mentongkol-tongkolan. Jangan saling kita menjatuhkan sama satu yang lain. Kita semua adalah derajat yang sama. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Orang semua bersaudara. Tidak ada yang robot. Tetapi Tuhan menciptakan kita manusia. Berbeda-beda agama. Mau agama Islam, mau agama Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Kita semua adalah manusia. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Agar supaya benar-benar dalam kehendak ini, saya membacakan firman di dalam Roma 12 ayat yang firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Ibrani 10:25, janganlah kamu menjauhkan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain, karena pertemuan ibadah itu adalah ibadah yang sejati. Benar-benar kita mempersembahkan tubuh yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mempersembahkan kepada ilah yang lain. Jangan mempersembahkan kepada korban-korban yang lain. Jangan mempersembahkan kepada berhala-berhala. Jangan mempersembahkan kepada orang-orang kuat, kepada orang-orang pintar. Tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, persembahkanlah segala sesuatu. Seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah menciptakan engkau, Tuhan yang telah mempermuliakan engkau, Tuhan memberikan engkau nafas, Tuhan memberikan engkau kekuatan, Tuhan memberikan engkau kesehatan, Tuhan memberikan engkau berkat. Jangan pernah engkau sia-siakan kehidupanmu kepada Tuhan. Jangan engkau datang
kitab kehidupan, nama yang sudah ada dalam kitab kehidupan, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Manakah yang harus kita pilih, neraka atau surga? Saya tidak percaya jika orang padamu, orang berdosa suka masuk surga, tetapi bagaimana attitude mereka, kelakuan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah itu harus terjadi masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak ada orang-orang berdosa yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan tempat mereka go to hell, go to neraka, masuk ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, janganlah memperlambat tubuh kita, persembahkan, rajin masuk ibadah, rajin masuk gereja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rapat puasa Tuhan. Banyak lama lagi Tuhan datang. Coba Yohanes 11:25 benar-benar orang Tuhan sudah berikan kehidupan yang kekal surgawi. Oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan dan waktu yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita orang bertobat. Dalam Matius pasal 32, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, kata yang diserukan Yohanes, kata yang diserukan Petrus, kata yang dikatakan oleh Yesus. Bertobatlah, 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 sebab kerajaan surga sudah dekat. Jangan lagi kamu bermain-main dengan dunia ini. Janganlah kami bermain-main dengan dosa ini. Bahwa Tuhan sudah dekat, Tuhan semua datang. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan, maka engkau akan hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan pasti akan mencurahkan berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Jangan menjadi persembahan antara Kain dan Habel. Persembahan Kain tidak diterima, tetapi persembahan Habel, karena dia memberikan dengan bersungut-sungut, batu perhitungan, dia tidak memberikan yang terbaik. Berarti memang Tuhan sangat marah, Tuhan tidak senang bagi orang yang memberikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang mengasihi orang yang memberikan dengan penuh ketulusan hati, seperti Habel, dia diterima persembahan dan dia diangkat oleh Allah, oleh Yesus Kristus, masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti kita juga, Maleakhi pasal 3 itu berbicara tentang persembahan yang benar. Bahwa persembahan yang benar itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita di gereja, mari kita berbagi berkat. Karena semua Tuhan berkasih, kasih perpuluhan, kasih persembahan, engkau kegerak hatimu. Karena 2 Korintus 9 ayat 6 camkan tadi, setiap orang yang memberi sedikit akan menuai sedikit, tetapi semua orang yang memberi banyak akan menuai banyak. Dan berikanlah itu dengan penuh sukacita, karena Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepadamu. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan kepada Tuhan. Oleh semua itu, saya mengangkat Alkitab, otoritas yang tertinggi, Tuhan yang segala Tuhan, yang telah menyatakan Yohanes 4:4, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Malah firman Tuhan berkata dalam Efesus yang ketiga-4, berlari-lari terus, berlari-lari kepada siapa? Untuk menemukan panggilan surgawi, kerajaan surga. Oh benar-benar Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah datang. Terus berlari kepada panggilan surgawi untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga yang kekal. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lagi orang tinggal terus dalam dunia ini. Dunia penuh dengan penderitaan, dunia penuh dengan kesusahan, dunia penuh dengan kesulitan, dunia penuh dengan kesiksaan, dunia masa tribulasi, penyiksaan, pemikiran akan terjadi, masa antikris akan terjadi. Jangan sampai antikris datang kemudian menghakimi orang, kemudian orang berseru panggil nama Tuhan. Karena Matius 7:21-23 firman Tuhan berkata, banyak orang datang berseru-seru kepadaku untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk kerajaan surga? Banyak orang datang, Tuhan, saya sudah melakukan mujizat dari namamu, saya sudah mengusir setan demi namamu, saya sudah melakukan segala sesuatu demi namamu. Tapi apa Tuhan bilang? Hei kamu, hanyalah sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah
bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Sudah lama melayani, mulai dari sekolah minggu. Kemudian Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kalian sekalian pembuat kejahatan. Sangat naif kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu tetap terus bertobat. Rendahkanlah dirimu, persembahkanlah. Soalnya ada lama Tuhan datang. Amin Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kami mengganggu. Oleh karena eklesia, oleh karena Injil ini harus dijalankan kepada semua orang. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan siapa yang percaya. Ini dalam Yohanes 1:16. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan siapa yang percaya. Oleh sebab itu, percaya Injil, lakukanlah Injil, berikanlah dirimu kepada Injil, rajin masuk gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin selalu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah persembahanmu yang sejati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami Komando Pasukan Kristus Mission, kami tidak pernah digaji, tapi kami diberi makan, diberi minum oleh Tuhan. Kita melihat burung-burung yang tidak mengumpulkan makanan, tapi diberikan makanan oleh Tuhan. Keindahan bunga-bunga bakung di padang, tapi Tuhan berikan keindahan. Bapak Ibu yang dikasih, demikian juga sebagai anak-anaknya, diberikan keindahan, diberikan kepuasan. Yang penting makanan rohani itu yang terutama, makanan jasmani itu yang kedua. Ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, Matius 6 ayat 33, di mana mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Seberapa saja Bapak Ibu punya persembahan untuk mendongkrak pelayanan penginjilan kami ke Pasukan Mission, kami sangat menerima dan kami akan mendoakan semua Bapak Ibu di tempat ini. Carilah dahulu kerajaan.